Satu lagi, film India bergenre misteri kriminal. Film ini berjudul Wazir. Plot twist yang sangat mengejutkan. Film ini tentang menguak simpul-simpul misteri dan mengungkap dalang teroris paling dicari yang telah membunuh semua orang di kota Kashmir, termasuk tewasnya seorang anak polisi dan pelatih catur. Mereka pun balas dendam dengan teknik dasar permainan catur. Halo Gila Movie, si pecinta film, si kaum rebahan, kembali lagi ke channel Narifin. Pemeran film ini ada Danish, seorang polisi baik hati pemburu teroris. Istrinya bernama Rohana, dan anak mereka bernama Nuri. Ada Sartaji, polisi baik hati rekan Danish, dan Kapolsek. Ada juga Menteri Qureshi. Ada Pandit Ji, seorang pelatih catur, dan SF, seorang hacker teman baik Danish, dan kelompok teroris yang belum diketahui dalangnya. Tentu saja, di awal film, Danish dan keluarganya hidup bahagia, sampai suatu hari, saat ia mengantar istrinya ke kota, ia melihat kelompok teroris bernama Ramesh yang menghubungi Sartaji untuk mencatat nomor, plat, dan lokasi mereka sekarang. Lalu Danish mengikuti mereka dan meninggalkan istrinya. Tiba-tiba, komplotan itu menembaki Danish secara membabi buta, hingga Danish terpojok. Danish menyuruh putrinya untuk kabur, namun safety belt-nya macet, sampai akhirnya mereka tertembak dan Nuri terluka parah. Komplotan teroris itu segera kabur. Danish membawa Nuri ke rumah sakit, namun nyawanya tetap tak tertolong. Istrinya merasa sangat kehilangan dan membenci Danish. Sampai di hari pemakaman pun mereka tak pernah bicara. Rihanna tidak mau ketemu Danish. Danish terpaksa tidur di rumah Sartaji. SF menelpon Sartaji memberi info lokasi teroris itu. Mereka akan melakukan penyergapan malam itu tanpa sepengetahuan Danish. Di sebuah gedung tua, mereka mulai mengepung gedung itu. Namun tiba-tiba Danish muncul dan membakar mobil komplotan itu. Padahal Danish sudah dikasih obat tidur. Ini membuat Kapolsek marah. Mendengar ledakan itu, teroris muncul dan terjadi baku tembak. Danish bertindak sendiri-sendiri sampai terjadi duel, namun Danish mampu menghabisi mereka satu persatu. Saat ada yang kabur, Danish pun menembaki mobil mereka sampai terbalik dan menembak mereka sampai tewas. Akhirnya Kapolda menyuruh Kapolsek untuk men-skor Danish, dan Danish hanya nurut saja. Scene beralih. Malam itu, di atas kuburan anaknya, Danish berniat bunuh diri. Ia merasa tak punya siapa-siapa lagi, tapi gagal karena sebuah mobil menyorot matanya. Kampret, silau. Danish batal bunuh diri. Saat pulang, Danish menemukan dompet orang tadi. Danish berniat mengembalikan dompet itu ke pemiliknya. Ternyata, alamatnya adalah sebuah sekolah catur. Dalam rumah itu, Danish melihat banyak foto putri pemilik dompet itu. Akhirnya Danish diperkenalkan kepada pemilik dompet itu. Ternyata seorang pria tua tanpa kaki, hanya menggunakan kursi roda elektrik. Ia adalah seorang pelatih catur anak-anak. Ternyata pria tua itu mengenal Rohana dan Nuri. Danish, dulu anakmu dan istrimu belajar catur di sini, tapi hanya 2 kali. Pandit Ji mengajak Danish untuk bermain catur, tapi Danish lebih memilih pulang. Namun besoknya Danish datang dan bermain catur dengan anak-anak di sana. Tapi skakmat, Danish kalah. Kau harus belajar bagaimana cara untuk belajar. Dalam catur itu selalu ada kesempatan kedua jika salah langkah. Namun besoknya Danish tetap mengalami puluhan kali skakmat melawan bocil-bocil di sana. Pandit Ji bilang, untuk menang, pelajarilah, maka kau akan menang. Hidup itu seperti benteng, dia tenang. Tetapi ketika pion di depannya mati, benteng akan mengamuk. Senjatamu adalah pikiranmu.
itulah kekuatanmu. Suatu hari, hei Danis, bagaimana rasanya membunuh teroris itu? Sebetulnya, itulah yang seharusnya aku rasakan jika aku membunuh Yazid Qureshi, seorang menteri kesejahteraan. Danis bingung. Scene beralih ke flashback masa lalu. Rupanya, Nina dulu mengajar catur seorang anak menteri. Nina dan Ruhi bersahabat baik. Sampai suatu hari, Pandit Ji dikabari Nina tewas jatuh dari tangga karena kehilangan keseimbangan. Aku, sebagai seorang ayah, aku melihat itu bukan kecelakaan biasa, tapi disengaja. Karena aku melihat sorot mata Qureshi dan mata Nina sangat berbeda. Nina seperti mati dalam ketakutan. Danis melakukan penyelidikan. Ternyata Qureshi dulu pernah diserang kelompok teroris di Kashmir. Semua orang di sana tewas. Saat itu, tentara India hanya menemukan Danis dan Ruhi, anaknya yang selamat. Qureshi selalu membicarakan perdamaian dan dia sangat membenci teroris. Saat itu, semua orang mengagumi Qureshi hingga ia dikenal sebagai utusan perdamaian sampai ia ikut pemilu dan menang dan berhasil menjadi menteri dalam jangka waktu 8 tahun sejak peristiwa itu. Sebuah jabatan yang tergolong cepat untuk kelas seorang menteri. Udahlah bro, itu kasus biasa. Nina itu tergelincir. Sedangkan Ruhi saat itu ada di kamarnya membersihkan papan catur. Iya, tapi artinya kan dia ada di rumah itu. Ruhi pasti tahu sesuatu. Danis menemui menteri. Pak Menteri, bagaimana bisa Nina jatuh dari tangga? Bukankah kasus ini sudah ditutup? Saat pulang, Danis menyindir menteri. Untuk seorang penenun kok genggamanmu terlalu kuat? Karena aku juga seorang pemain tenis. Atasan Danis marah dengan lelucon Danis. Dia mengingatkan agar Danis tidak mengulanginya. Sementara Pandit Ji menemui Rohana dan mengajak Rohana untuk mengajar menari. Tetapi Rohana tidak mau. Rohana, akan ada satu lagi ibu di dunia yang kehilangan anaknya. Anaknya masih hidup, tapi seperti tak hidup. Mendengar itu, Rohana tersentuh hatinya. Danis pun menemui Ruhi. Ruhi, saat Nina jatuh dari tangga, kau ada di mana? Belum sempat dijawab, pengasuh Ruhi datang menjemputnya. Rohana akhirnya mengajar nari. Melihat kedatangan Danis, Rohana berhenti menari. Pandit Ji bilang, kau selalu menyalahkan Danis. Danis juga menyalahkan dirinya sendiri. Asal kau tahu Rohana, Danis sempat mau bunuh diri dengan pistolnya. Setidaknya, kalian masih bisa saling memeluk dan menangis saat ini. Itu lebih beruntung dibanding aku yang tidak punya siapa-siapa. Pandit Ji menemui Kapolsek terkait kasus Nina tahun lalu. Aku melihat tanda tangan penyidik telah dirubah. Aku juga hafal setiap rincian TKP dan bukti kebohongan di mata Qureshi. Udahlah, kejadian itu adalah fakta. Kejadian itu bukan rekayasa. Itu bukan seperti permainan caturmu. Anjing kau. Danis segera membawa Pandit Ji agar suasana tidak semakin kacau. Besoknya, Pandit Ji melempar sepatu saat mobil menteri melintas. Malam harinya, Pandit Ji mendapat teror dari seorang yang bernama Wazir. Dia membakar papan catur, kursi roda, dan melukai Pandit Ji dengan pisau, lalu kabur lewat jendela. Pandit Ji dirawat dan pihak kepolisian segera membuat sketsa wajah penjahat itu. Danis, terima kasih sudah menolongku. Orang itu tidak tahu kalau aku juga punya senjata. Walaupun aku hanya pion, tetapi temanku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi kepadaku. Dia pasti akan membunuh raja jahat. Pandit Ji, aku janji aku akan segera menemuinya. Malamnya Danis diteror oleh Wazir. Aku tahu janjimu kepada Pandit Ji. Aku dengar semua yang kalian bicarakan. Aku akan teror pria tua itu dengan bom sepatu. Danis meminta kepada Sartaji untuk menyadap telepon wazir dan menteri. Lalu mereka dapat info
wazir akan ke taman kota malam ini. Saat melakukan penyergapan, ternyata yang mereka temui hanyalah seseorang yang mirip wazir. Danish ditelepon oleh wazir. Danish, cukup sudah kau melacak keberadaanku. Jaga pria tua itu. Di sekolah catur, Panditji mengajari anak-anak, sementara Danish dan Sartaji mendapatkan informasi Qureshi akan bertemu seseorang. Ruhana datang dan mulai berbicara kepada Danish. माफ कीजिए मैं आपके दोस्त का ख्याल नहीं रख पाया कश्मीर आके आपसे खुद मिलूंगा कुरैशी किसकी बात कर रहे हैं 24 नवंबर का मैसेज है कौन आया था दिल्ली से मिलने पता लगा सरदार कुरैशी को मिलने कौन आया था अरे नूरी के फेवरेट थे आपने बनाया लंच में अभी आता हूँ थैंक यू केक के लिए Saat pulang, makasih Panditji. Ruhana sudah mau bicara kepadaku. Oh, slow bro. Aku sudah bilang aku akan membuat keajaiban. Saat di rumah Panditji, mereka kembali diteror. दो तीन boom. Boom. Papan catur juga ikut terbakar. Wazir mengirim pesan bahwa Panditji akan ke Kashmir untuk balas dendam. Tolong kau hentikan dia atau aku ledakkan semuanya. Kenapa kau ke Kashmir sendirian? Mau melempar sepatu lagi? Ini akan menjadi pertempuran kita. Kau tidak akan sendirian. अब आ रही है जहाँ वजीर आप तक ना पहुंच सके ना आप कुरैशी तक Saat di rumah Danish, dalam masa-masa sulit ini, kuharap cinta kalian jangan sampai hilang lagi, ucap Panditji. Saat di dapur, akhirnya Danish dan Ruhana berbaikan. Namun Panditji sudah menghilang. Wazir bilang, Danish, kau lupa membatalkan tiketnya. Pria tua itu sedang menuju bandara dan dia akan berangkat menuju Kashmir. Karena cemas dengan keselamatan Panditji, Danish segera mengejar dan berhasil menghentikan mobil Panditji. Namun tiba-tiba हाँ सरताज खेल खत्म था नेशली पंडित जी mobil pria tua itu meledak. Panditji tewas, sedangkan Danish dirawat di rumah sakit. Ternyata Qureshi dan putrinya juga ada di Kashmir, sedang melakukan kampanye. Danish segera berangkat menuju Kashmir untuk mencari tahu tentang wazir. Danish yakin Qureshi tahu keberadaan wazir itu. Danish meninggalkan Rohana yang sedang tidur, dan Danish menulis surat jika nanti ia tak selamat. Danish minta maaf belum bisa menjadi suami dan ayah yang baik, namun ia tetap tak bisa membiarkan orang yang telah membunuh Panditji. Danish minta tolong kepada SF. Gila bro, bagaimana kita akan menemui menteri itu? Dia dikawal oleh polisi lokal, tentara, dan pengawal pribadinya. Tapi karena aku berhutang nyawa padamu, aku akan membantumu. Kita akan pancing Qureshi untuk keluar. Di gedung tempat Qureshi kampanye, SF membuat ledakan sehingga para pendukungnya kocar-kacir dan pengawal pribadi membawanya ke kamar untuk diamankan. Sementara Danish menyamar sebagai tim penyelamat, Danish segera menuju kamar Qureshi dan berhasil melumpuhkan pengawal pribadinya satu persatu. Danish langsung menghajar menteri itu habis-habisan sampai babak belur. Di mana wazir? Aku nggak tahu di mana wazir. Siapa itu wazir?
Karena waktu mepet, takut polisi dan tentara datang, Danis mengancam menteri itu dengan pistol dan menembakkannya di dekat kaki. Tiba-tiba, Ruhi menjerit ketakutan dan keluar dari persembunyiannya. Kau bukan ayahku. Kau menteri jahat. Semua ini adalah topeng. Kau adalah teroris yang sebenarnya. Kau membunuh semua orang yang ada di Kashmir. अम्मी अब्बू मेरे बुरे गांव को मार दी इनके साथ Danis terkejut. Jadi kau ini siapa, Ruhi? Dulu saat semua orang tewas dan dia tertembak, dia melihatku di persembunyian, lalu mengaku bahwa aku adalah anaknya, dan mereka berdua adalah korban kekejaman teroris. Dan di media dia bilang dia benci teroris dan sangat mencintai perdamaian. Dia akan mendorongku dari tangga jika aku buka mulut. Itu semua aku ceritakan kepada Nina, tapi kami ketahuan dia mendorong Nina jatuh dari tangga hingga tewas. Padahal saat itu Nina berjanji tidak akan buka mulut. Aku juga lihat semua kekejamannya. Aku juga sering melihat teroris, sering ketemu Qureshi, termasuk Rames. Mendengar itu, Danis langsung menembak Qureshi bertubi-tubi hingga tewas. Akhirnya masyarakat pun sadar kejahatan Qureshi setelah Nina membuka kebenaran yang ada. Di pertunjukan tarian catur, Danis mendengar suara rekaman Pandit Ji. Jika pion melangkah dengan benar, dia akan menjadi wazir. Benteng yang tenang. Jika temannya dilukai, dia akan mengamuk. अगर सही चाल चलेगा तो एक दिन तुम वजीर बन सकते। Ternyata, Pandit Ji menjadikan dirinya sebagai pion catur yang lemah dan Danis sebagai bentengnya. Ketika Pandit Ji mati, maka Danis akan balas dendam kepada wazir atau menteri atau raja yang jahat. और हाथी ने बदमाश बादशाह को शहद और मात दे दी। Danis lalu menemui pembantu Pandit Ji. Saat Pandit Ji diserang, apakah kau melihat wazir? Pandit Ji bilang dia kabur lewat jendela. Jadi, apapun yang dikatakan Pandit Ji, aku percaya saja. Lalu dia ingat titipan Pandit Ji, sebuah bidak catur wazir atau menteri yang berisi sebuah flash disk. Danis memutar rekaman itu. Pandit Ji bilang, saat kau melihat rekaman ini, kau telah menang. Aku menjadikan diriku pion yang lemah, lalu berangsur-angsur menjadi wazir. Aku melakukan teror terhadap diriku sendiri, sehingga kau akan menjadi benteng dan terus membantuku. Cara pertama, aku meninggalkan dompetku di kuburan, lalu kau akan menemuiku. Kedua, aku akan membawamu ke Qureshi, dan kau akan melakukan balas dendam. Sekarang aku sudah tenang. Aku, Nina, Nuri sedang bermain catur di atas sini, dan kau bisa bermain dengan Rohana di bawah sana. Mendengar itu, Rohana hatinya tersentuh, dan akhirnya mereka pun balikan. Film selesai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.